Soleha dengan NIM 2421010-413. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Asmi Faikotul Hima, SPDI, MPD. Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih mendalam tentang salah satu tokoh besar Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Tokoh ini adalah merupakan seorang ulama karismatik, pendidik dan penyebar agama Islam yang memiliki jasa besar dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa. Tokoh ini adalah Sunan Ampel atau yang sering kita sebut dengan Raden Rahmat. Untuk lebih detailnya, kita tonton video berikut ini. Asal-usul dan latar belakang Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid, dan ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim, tokoh wali pertama yang menyebarkan Islam di Gresik, Jawa Timur. Ibunya adalah putri dari Raja Champa, yang sekarang dikenal wilayah Vietnam bagian selatan. Oleh karena itu, Sunan Ampel memiliki darah Arab sekaligus Asia Tenggara. Beliau datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1443 Masehi. Dalam usia muda, tujuan awal kedatangannya adalah menyebarkan Islam sekaligus memperkuat hubungan dengan keluarga kerajaan Majapahit melalui pernikahan politik dan dakwah damai. Ia menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati Majapahit. Selanjutnya ialah dakwah di Surabaya, mendidik pesantren Ampel Denta. Setibanya di Surabaya, Sunan Ampel membangun sebuah pesantren yang sangat legendaris, yaitu pesantren Ampel Denta. Inilah salah satu pesantren tertua di Nusantara, yang menjadi pusat pengkaderan ulama dan penyebaran dakwah Islam. Di pesantren inilah beliau mendidik banyak santri yang kelak menjadi tokoh besar Islam di Jawa. Di antaranya adalah yang pertama, Sunan Giri atau Raden Paku, penyebar Islam di Gresik dan Indonesia Timur. Yang kedua, Sunan Bonang, penyebar Islam melalui kesenian dan budaya. Yang ketiga, Sunan Kalijaga, terkenal karena melalui wayang dan tradisi Jawa dalam dakwahnya. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga strategis dakwah, pendidikan karakter, serta penguatan identitas budaya Islam yang membumi. Untuk selanjutnya adalah strategi dakwah, lembut, budaya, dan sosial. Sunan Ampel menggunakan pendekatan kultural dan sosial dalam menyebarkan Islam. Ia tidak memaksakan ajaran agama, tetapi menyesuaikan metode dakwah dengan budaya masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme. Beberapa strategi beliau antara lain, yang pertama, menyesuaikan bahasa dan simbol lokal agar Islam mudah dipahami. Yang kedua, menyebarkan Islam lewat pernikahan dan hubungan keluarga bangsawan. Yang ketiga, menggunakan filosofi Jawa yang kemudian diisi nilai-nilai Islam seperti filsafah Moh Limo yang tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh. Peran dalam pembentukan Wali Songo. Sunan Ampel bukan hanya tokoh penyebar Islam, tapi juga tokoh strategis dalam membentuk jaringan dakwah Wali Songo. Beliau dianggap sebagai sesepuh para wali dan turut mengarahkan misi Islamisasi di berbagai wilayah Nusantara. Ia mendorong para muridnya untuk menyebar ke berbagai wilayah, seperti Sunan Giri ke Gresik dan Indonesia Timur. Yang kedua, Sunan Bonang ke Tuban dan Lasem. Ketiga yaitu Sunan Kalijogo ke Demak dan Pajang. Dengan perannya, dakwah Islam menjadi lebih terorganisir, meluas, dan diterima masyarakat. Keterlibatan dalam politik dan kerajaan. Sunan Ampel memiliki hubungan erat dengan kerajaan Majapahit. Bahkan, beliau disebut-sebut sebagai penasehat spiritual bagi Raja Majapahit terakhir. Namun, ketika Majapahit runtuh, Sunan Ampel mendukung berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Beliau adalah mertua dari Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak yang merupakan cucu dari Raja Majapahit. Maka,
Peran Sunan Ampel tidak hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam transisi sejarah politik dari Hindu-Buddha menuju Islam di Nusantara. Yang terakhir ialah wafat dan peninggalannya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Hingga kini makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tapi juga sebagai napak tilas sejarah Islam di Indonesia. Warisan beliau meliputi yang pertama, pesantren Ampel yang terus berkembang. Yang kedua, tradisi Islam yang kental dengan kearifan lokal. Yang ketiga ialah kader-kader dakwah yang berpengaruh luas di Nusantara. Nah, setelah menonton video tadi dapat kita simpulkan bahwa Sunan Ampel bukanlah hanya seorang ulama, melainkan ia adalah arsitek peradaban Islam di Jawa Timur dengan pendekatan yang lembut, intelektual, dengan penuh strategi budaya. Ia berhasil membuka pintu hati masyarakat Jawa untuk menerima Islam tanpa konflik. Nah, kita sebagai generasi muda patut meneladani Sunan Ampel, yaitu dalam apa aja. Yang pertama, dia semangat membumikan Islam dengan kearifan lokal.